Hai, selamat siang wahai Bruces yang ada di rumah. Kesekian kita udah jalani Lapar Rancak, selamat datang ya. Episode 18 kalau nggak salah sekarang. Ini hawa-hawanya kan hujan, panas, dingin, mana nggak jelas amigo. Ini kayak terjadi emang iklim sedang bukan nggak bersahabat sih, alam pasti bersahabat. Ya hanya memang kita aja terlalu banyak nestapa dan melana. Oke, itu mah hanyalah manusia hidup ya harus menjalani ini ya kan. Lapak Ranca itu salah satu program kita, andalan kita untuk bila Bruces yang ada di Kota Malang ingin dapat informasi ya tentang produk-produk dari UKM teman-teman kuliner ya kan. Ada craft, ada juga jasa. Yang kuliner udah banyak, yang craft juga ada. Nah yang sekarang, ini yang kemarin-kemarin kayaknya belum ada. Ini jasa sekarang. Maka kita mempunyai kayak sistem yang semuanya itu sinergi gitu loh. Dari makanan, kerajinan, kemudian diantar pakai apa? Nah salah satu pilihannya adalah ini. Banyak platform ya, tapi ini adalah salah satu alternatif pilihan. Agar supaya mencari yang lebih harganya lebih begini atau yang lebih seneng senyum gitu ya. Loh, lihat nih. Sudah kan gigi-gigi sudah berkembang. Memang menyenangkan ya kan. Ini aku punya kawan-kawan baru Bruces. Jadi memang kayaknya Bruces semua harus tahu ini. Layanan terbaru, terkini dari sajian anak-anak muda. Ini enaknya kalau kita banyak kenal dari segala lapisan masyarakat ya. Mau muda, mau yang setengah bahkan yang sudah senior sekalipun, semuanya kita kenal gitu. Jadi kita bangun link gitu ya. Tamuku spesial kali ini. Kalau Lapak Ranca itu selalu menjual apapun kecuali nestapa ya, tidak menjual nestapa. Nanti kita akan dengar cerita dari teman-teman saya tentang bagaimana perjalanan ya doi ini sehingga ada yang namanya delivery Mas Dim, ya kan? Oke, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu sama dua bro samping saya ini. Halo, selamat siang. Tapi siangnya bahagia kan ya? Bahagia. Selalu bahagia. Nih, wajah-wajah positif, wajah-wajah yang penuh energi ya. Loh, kan. Wah, kayaknya tadi di enggo-enggoan ada yang ikut. Kita selalu bahagia. Selalu bahagia, tapi gini dia. Sometimes memang garing itu perlu banget. Ya kan? Karena untuk mengcounter hawa panas itu ya memang harus seperti ini ya kan. Yuk kenalan dulu. Ini yang satu ini, yang satu itu. Ayo kenalan dulu, siapa dong namanya? Nama saya Dimas. Dimas itu ya sebenarnya sih dari apa ya? Delivery Mas Dim ini berasal dari Dimas itu. Oh dari Mas Dim itu, Ya, dari Dimas. kemudian ini partner saya. Partner in business or partner in crime? Everything. Tapi memang gitu, harus gitu kan ya. Langsung bro, kenalin bro. Perkenalkan saya Yogi, lebih bukan partner sih, asisten kayaknya. Wah, Kan dia udah punya kan namanya Aspri. Mas Dim, kan saya kan ya Adiknya Mas Dim. adiknya lebih junior, baru lulus SMA. Tuh, tahu nggak? Ini logat-logatnya bukan logat Malang nih. Kita tanya dulu ya, Mas Dim ini dari mana? Dimas dari mana Dimas? Kalau saya aslinya dari Klaten. Klaten, itu masih Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Iya. Kebetulan punya istri di sini, makanya Pindah. pindah ke sini dari tahun 2014. Oh, berarti masih baru. Itu 2014 itu sudah menikah atau maksudnya? 2015 menikah, 2014 ke sini pindah dari dimutasi sih. Oh, dimutasi. Dulu kan saya kerja, Oh, gitu. kerja di MNC, kemudian pindah dari Jakarta ke Surabaya, terakhir di Malang. Cari di Malang. Ya, langsung Tapi kayaknya maksudnya udah yang fix mau di Malang aja. Oh udah di Malang aja. Enak kan? KTP Malang. Oh, katanya udah Malang. Udah asli warga Malang sekarang. Udah asli warga Malang walaupun logatnya Jogja. Udah opo-opo kalian aja. Kalau Mas Yogi, Yugi cah Kediri. cah Kediri. Kalau Kediri juga pakai cah ya? Iya masih. Kalau Jogja juga pakai cah? Cah juga. Cah juga bocah. Kalau aku udah nggak bocah, udah mau ah. Oh ini Cah Udin ini. Bocah dari Jogja juga ini sama dengan Pak Udin. Perjalanan Mas Dim ini nyampe ke sini tunggu. Sebelum ke sana, kalau Mas Dim umurnya berapa?
35. Kalau Yogi? 34. Oh iya memang adik setahun ya, adik saya lumayan. Mantap. Mantap, junior ya. Maka Mas Dim dan adiknya. Oke Mas Dim, ngobrol-ngobrolin soal ini sebelum kita bercerita tentang Mas Dim sendiri ya. Ini sekarang nyeritain ke Mas Dim sendiri deh. Mas Dim yang ini maksudnya. Ini Mas Dim yang ini, sorry, Dimas Beb, Dimas Beb. Kalau Dimas ini dari yang awal-awal itu ceritanya sehingga terus punya kegiatan seperti ini dulu ceritanya gimana sih? Dulu ceritanya gini, jadi sebelum saya menjadi wira swasta, jadi setelah dengan delivery Mas Dim ini, saya sebagai seorang pekerja lah, ikut orang dari pindah ke sana, pindah ke sini. Dari basicnya saya itu dulu seorang marketing atau enggak sales di perusahaan-perusahaan. Gitu ya. Emang dari dulu udah terbiasa jadi ujung tombak pokoknya ya. Iyalah, ujung tombak dari perusahaan ya. Kemudian pas sebenarnya sih ini berawal dari pandemi corona sih. Awalnya malah dari pandemi ini. Iya, awal dari pandemi itu berawal dari kalau nggak Maret April, saya lupa untuk awalnya itu ketika saya dirumahkan. Dirumahkan itu dalam posisi udah ada di Malang memang ya? Sudah di Malang. Oh, udah ditugasin di sini ya? Ya, dan udah menikah? Sudah. Oh, sudah juga. Sudah menikah dan akhirnya dirumahkan dan itu sebenarnya saya bingung, aku mau gimana nih gitu loh, mau apa. Terus akhirnya dapat influence dari istri. Terus nyoba iki ae gitu loh. Nyoba iki ae. Nanti ada transkripnya ya, guys. Nyoba ini aja. Iya. Gitu. Apa? Terus nganter barang aja dulu. Seperti apa? Terus akhirnya saya sendiri akhirnya dengan circle istri saya kan istilahnya banyak teman-teman yang jualan itu loh. Oh gitu. Jadi emang maksudnya dikarenakan istri punya banyak kenalan yang banyak yang jualan, tapi pada kebingungan siapa yang mengantar gitu maksudnya. Akhirnya aku memberanikan, ya buat branding. Awalnya itu brandingnya itu cuma simpel sih, pengantaran, terus kemudian fotonya juga ambil dari media sosial lainnya. Gitu. Nah itu kemudian terus kok ya lumayan gitu loh. Istilahnya lumayan dalam arti kok sehari ada 5 kiriman. Gitu. Pertama 5 kiriman terus kok menambah terus saya update Instagram. Terus ini nyaut itu apa ya? Jawab posisi saya. Kesambet. Nyambet. Mau tak bantuin enggak? Oh ya ayo. Sebentar, hubungan antara doi dan doi ini apa? Pernah sekantor dulu. Oh, Di kolega memang. Di salah satu perusahaan emang pernah menjadi temen. Iya. Jadi emang udah kenal sebelumnya gitu ya? Bener, udah kenal sebelumnya. Terus akhirnya ya wes bantu. Akhirnya lebih giat lagi untuk memposting Instagram dan Facebook. Jadi benci sosmed ya? Iya, benci sosmed dan dia punya relasi. Akhirnya dia munculin marketingnya, saya juga marketing, sama-sama orang marketing soalnya. Oke, sama-sama orang marketing dilawan ya. antara ujung sama ujung ini. Akhirnya muncullah, kemudian tambah lagi. Itu puncaknya pas waktu Lebaran ya bro ya? Puasaan dulu. Oh puasa. Berarti ini lahir tahun berapa? Lahir bulan berapa ini? Bulan berapa ya? April ya? Menjelang Ramadan yang jelas. Menjelang Ramadan 2020. April berarti ya. Kan Mei puasaan ya kan? April. Berarti April ya. Akhir Maret lah, akhir Maret awal April ya. Dari situ kemudian kok nambah terus. Akhirnya ya wes kita jalanin berdua. Jadi saya sebagai admin, terus kalau ada order langsung saya telepon, Ki jalan ya ke ini. Oke siap. Saut. Dia saut. Gitu. Set. Takis bleh gitu. Takis. Kalau udah di Malang ya bahasanya kita juga menyesuaikan ya enggak. Kalau Mas Yoginya, maksudnya sebelum diajakin bareng sama Mas Dimas? Basic sih aku di event
Event. Sampai sekarang pun juga Event. sebenarnya masih bantu teman-teman di WO. Sebuah organizer Sebagai gitu organizer. ya. Oke. Cuman sama kayak kata Dimas, basic orang marketing, cuman aku basic markom, jadi lebih ngerjain gimana sih cara jualannya. Oh gitu. Terus kebetulan banyak ya mungkin bahasanya temen sih, bukan kalau relasi kok bahasanya ini banget ya. Bisnis banget gitu ya. banyak teman, ngobrol-ngobrol sama teman, terus akhirnya berjualan dari teman dan teman-teman akhirnya kita juga kaget kok kayak gini, kayak akhirnya kok awalnya kita cuman apa sih ya pandemi sih ya, pandemi nggak ada kerjaan untuk hidup doang, tapi kok malah ya udahlah yuk diseriusin gitu sih. Dari kolega nggak mau dipanggil gitu relation. Dari teman dari pertemanan gitu. Pertemanan. Terus mengetahui sama-sama maksudnya aku kosong kamu kosong nggak gitu tuh, itu emang maksudnya dari mana, dari status sama teman atau emang sebelumnya memang keep in touch selalu? Kita masih berhubungan sih, masih beberapa kali sebelum ini pun juga kita ngobrol, kayak aku masih bekerja karena dia termasuk sebenarnya di perusahaan kita kerja bareng, dia seniorku. Jadi aku masih banyak tanya-tanya. Oh gitu. Mit, ono iso diwangi. Iso, aku ya iso diwangi nek kene iki buktinya jadi. Ya Pak Udin betul gitu? Betul. Jadi Bruces, setiap orang mempunyai perjalanan masing-masing ya kan, mempunyai perjalanan masing-masing dan kemudian punya dikarenakan sebuah kondisi menjadi bisa bersinergi antara satu dengan yang lain. Saya sih berharap Bruces semua yang ada di rumah juga mempunyai cara-cara berpikir yang seperti itu ya. Orang tetap harus bertahan untuk hidup ya kan. Orang juga harus tetap untuk membuat sesuatu yang baru dalam hidupnya supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu 3M ya Bruces. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ini karena kepentingan konten ya. Tapi masih tetap berjarak dan kita nggak pegang-pegang sama sekali. Ini harus melokalisir droplet masing-masing. Jadi gitu ya. Kita lanjutin nanti kalau abis ini kita lanjutin lagi. Iya kita lanjutkan bentar lagi ya. See you. Kita balik lagi ke Lapa Anca ya, Bruces, dengan segala kondisinya. Yang panas, yang dingin, yang hawanya memang kayak enggak normal gitu, tapi kita tetap normal, otak tetap normal ya. Perasaan juga harus tetap normal, enggak pakai baperan, enggak pakai malah atau emosi-emosi yang negatif. Ya, kita ada settingan baru, ya kan? Tadi itu kita sedikit break karena ini harus men-setting ulang supaya semua terdengar lebih clean gitu ya. Oke kita lanjut lagi deh, Dimas sama Yogi. Tadi udah yang punya ide, terus kemudian ajak-ajak Mas Yogi gitu. Setelah ngajak-ngajak yang dari posisi awalnya cuma ngantar 5 titik ya, 5 tempat ya maksudnya. 5 titik. Terus jadinya gimana? Lanjutannya gimana tuh? Terus puncaknya itu pas puasa sampai Lebaran ya. Jadi sampai pernah sekali sehari itu saya kirim 50 kiriman berdua. 50 kiriman? Iya. Kagak Gempor banget. Gempor banget. Makanya tapi ya, cuannya kan ya juga bisa ditumpuk-tumpuk. Apa ya? Kalau cuannya nanti kan istilahnya sambil jalan dengan ya. Dengan sendirinya. Tapi yang dulu kita berdua pikirkan itu gimana caranya bisa mengakomodir UMKM sih sebetulnya. Emang sebetulnya dari awal emang tujuannya ke sana ya? Awalnya enggak. Awalnya itu dari diri kita ya penting untuk penghasilan. Tapi ke depannya ternyata kok saya lihat saya kan baca tentang UMKM. Terus dan akhirnya kita berkenalan dengan yang saya antar itu. Oh iya oke. Iya Mas, aku pakai dirimu aja karena lebih murah. Pakai dirimu aja itu kesannya bagaimana sih, pakai dirimu aja? Iya, istilahnya pakai Mas Dim aja gitu loh. Pakai jasa Mas Dim aja. Jasa Mas Dim aja. Ya kan? Gitu. Hari gini sensitif loh bahasa. Jangan salah loh ya. Gitu ya? Sedikit terselip itu bisa udah yang netizen itu kan luar biasa smart. Iya. Pakai delivery Mas Dim aja. Jadi kok dari situ saya menyimpulkan bahwa sebetulnya itu UMKM itu butuh distribusi dari untuk istilahnya
biasanya kan mereka jual makanan, Iya. jual apa minuman atau Hmm. yogurt atau apa. Tapi dia bingung untuk distribusi. Mungkin platform lain mungkin kayak yang 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 besar-besar nasional itu, yang besar-besar ya. itu kan agak sedikit lebih Mahal. mahal lah seperti Heeh. itu. Makanya saya sama si Yogi akhirnya menseriusi itu dengan istilahnya akhirnya visi kita ya membantu untuk UMKM itu. Untuk UMKM. Iya. Ya sama dong berarti kayak Lapak Rancak. Lapak Rancak itu juga ada terciptanya dari yang itu. Jadi teman-teman saya yang terus kemudian aduh harus berbuat apa ya para ibu-ibu yang kebetulan janda ya yang ya, suaminya pada meninggal ini harus bagaimana, bertahan hidupnya harus begini. Pokoknya intinya dalam posisi sulit. Tapi ya memang kita sendiri kayak ada panggilan gitu loh ya, gimana caranya membuat sesuatu yang bisa membantu mereka. Kita nggak bisa setiap hari membeli kan. Tapi kita punyanya ini gitu ya. Ya tempat, ya peralatan, ya sumber daya manusia yang canggih-canggih itu yang ada di belakang layar itu. Jadi akhirnya tercipta ini. Nah sekarang barokahnya adalah ketemu Ling-Ling seperti Dimas sama Yogi ya kan. Nah itu kayaknya memang Tuhan yang ngatur hal yang kayak gini nih ya kan. Saya percaya itu. Nah makanya. Dan memang dari Lapak Rancak yang ke-1 sampai yang kesekian itu memang banyakan sih memang di masalah kurir ya. Kan kalau pakai platform gede kan yang udah terkenal kan ya selain memang lebih mahal gitu ya. Dan mungkin agak lama kesulitan dengan yang aplikasi-aplikasi yang harus ini kan yang ini gini harus begini. Oh iya itu makan waktu sendiri. Beda dengan Mas Dim saya pakai kamu. Ya biasanya dia saya pakai kamu. Ih kawan. Tapi akhirnya jadi yang alternatif, benar-benar alternatif yang pasti bisa membantu. Ya kan. Nah kalau misalin dari yang yang itu tadi udah yang sampai 50 itu udah pada yang peak season itu. Peak season itu paling tinggi itu. Ya, bro ya. Rekor awal kali kita cuman berdua aja maksudnya. Berdua aja. Berdua rekor kita kirim hampers. Ya, apa sih? Kalau bahasa sekarang hampers ya zaman dulu. Parcel. Ya, kirim parcel. Kentara orang tua. Anak sekarang mah parcel jadi hampers. Udah sebenarnya sama aja sih ya. Jadi itu peak season banget. Bahkan satu orang 50 titik atau berdua 50? Berdua 50 dan akhirnya kita sempat hampir gak kuat naik motor bro 25 satu orang. Iya. Kebetulan dia punya mobil, ya udahlah kita ngalahin ambil mobilnya dia, kita antar berdua. Dalam artian kita memikirkan layanan. Kalau 25 satu orang kan bak motor kan bolak-balik kita gitu, capek sendiri. Akhirnya ya udah kita layani dan itu rekor di puasaan. Kebetulan aku puasa sampai bukanya itu di jalan. Bela-belain buka di mobil. Kita sampai jam 9. Jam 9. Wah ini catatan malaikatnya jadi banyak nih, ya kan? Kita di jalan sampai jam 9 untuk ngirim terakhir jam 9. Malam. Itu semua bentuk hampers ini masih gede-gede gitu kan? Kalau zaman sekarang hampersnya yang compact ya, yang sebenarnya makanan lucu-lucu. Oh iya. Kita yang kirim di awal-awal paling enggak sebelum maghrib itu yang makanan yang digunakan untuk berbuka. Kalau yang di atas maghrib biasanya yang pernak-pernik kayak gitu sih. Jadi yang masih kita bisa taruh di jam-jam setelah maghrib gitu. Oh gitu. Jadi pasti pun juga running setelah maghrib? Yes, terus berhenti cuman maghrib doang. Maghrib doang cuma itu terus waduh. Dosa saya tidak terawih. Iya, pengabdi cuan tuh ya gini konsekuensinya. Sometimes memang ya sebuah pilihan. Tapi ya gini loh, nggak mungkin lah ya tidak. Maksudnya adalah jalan untuk. Ya memang saat-saat awal memang pasti akan berbuat, waduh gua kelewatan sholatnya dan sebagainya. Kalau misalnya mas-masnya ini musim pasti kepikiran macam-macam. Cuman ya itu tadi membuka jalan memang ya sebegitu rumitnya ya kan. Tapi setelah Lebaran, setelah itu kondisinya gimana? Getting up or balance like usual atau bagaimana? Di luar ekspektasi sih justru. Malah semakin. Di luar ekspektasi. Menjadi menggila kalian. Luar biasa. Kita sudah gila. Oh karena kebanyakan ini polusi rupanya udah yang radikal bebasnya udah nyancok di mana-mana nih kayaknya nih. Sampai harus begitu. Tapi selama dari April sampai sekarang pernah sakit? Amit-amit. Alhamdulillah. Cuman capek doang. Capek doang. Itu ditangani dengan apa itu?
Makanan bergizi dan imunisasi? Kadang kita bergantian, satu hari dia yang istirahat, Oh gitu. satu hari Iya. saya yang istirahat. Iyalah nggak bisa dolim juga sama Oh, iya, badan, iya. masa disuruh kerja doang nggak dirawat ya kan? Bener, makanya. Habis itu seluluran, liburan mereka luluran. Kan kena debu-debu kan jadi gelap gulita kita kan ya. Apalagi matahari di Malang itu agak nggak bersahabat bagi kulit ya kan. Gerah tapi nggak bisa keluar keringatnya ya kan. Terus itu siasat dari kesehatan. Tapi seberapa jauh protokol benar-benar diterapkan pada saat peak things and then kemudian delivery sampai yang arrive ke tujuan gitu? Kalau untuk protokol kita biasanya tetap lah kita pakai masker, tetap Masker, iya. masker. Kemudian kita bawa hand sanitizer. Iya. Nah, kemudian kita selalu menjaga supaya jadi ketika kualitas pengantaran pun juga lebih baik. Mungkin istilahnya kayak mempermudah pengiriman seperti itu. Kemudian komunikasi ke kita juga diperlancar, maksudnya by phone kah? Kalau misalnya di sampai sana nggak ada orangnya atau apa, kita telepon langsung. Kemudian nggak cuma SMS aja, nggak cuma WA aja, jadi nggak cuma nunggu SMS ya. Zaman lawas. Ini bocah tahun biru sih lahir. Kelihatan lah umurnya. Kelihatan ya, soalnya 30 sekian banyaknya. Ya seperti itu. Jadi lebih kan kita kan istilahnya jasa ya. Jadi jasa itu kalau saya dulu sebagai karyawan after sales. Jadi isiannya setelah kita jualan, maksudnya ke mereka, menawarkan mereka, afternya itu seperti apa? Treatmentnya gitu maksudnya. Treatmentnya itu seperti apa? Itu yang menurutku aku sendiri lebih mentreatment customerku itu setelah agar lebih percaya sama kita lagi gitu. Lebih ke treatment sih. Kalau gitu, jadi gini, itu tadi setelah punya ide, kemudian jalan berdua sampai ketemu high season dan mereka sampai peak benar-benar yang dapat orderan tinggi. Ternyata yang namanya rezeki dan mungkin kreativitas sih ya, itu sehingga tetap banyak akhirnya yang pakai karena treatment after sales tadi itu ya. Gitu. Itu seperti apa? Maksudnya menjaga treatment itu seperti apa sih sebetulnya? Kalau dulu saya juga pernah jadi admin sendiri, maksudnya admin sendiri. Jadi semua yang sebelum yang sekarang ini semua itu saya lakukan dengan saya sendiri, saya atau enggak si Yogi. Jadi kayak istilahnya untuk adminnya, terima order, jadi saya sendiri. Jadi ketika malam-malam kalau misalnya lagi sudah selesai, ya saya WA, gimana Bu? Apakah gitu. Ada ini? Minta kayak feedback gitu ya? Iya, lebih feedbacknya seperti gitu. Itu. Kalau misalnya dari para orang yang memakai jasa Mas Dim sama Yogi, misalin puas sama kalian itu ada reward khusus nggak dari mereka? Kalau selama ini rewardnya untuk dari mereka ya lebih percaya sih, maksudnya lebih gimana ya Gi ya? Lebih ke repeat order. Repeat order. Ya, jadi akhirnya berlangganan sampai hari ini, terus bahkan ada yang sampai deposit. Oh gitu. Gitu caranya bisa begitu ya? Iya bisa. Gue taruh duit dulu. Gitu segini ya, jadi udah berikutnya udah tinggal jalan kirim aja. Itu pun juga kita jalanin protokol, jadi kan udah nggak ada cash lagi. Yang by transfer semua by transfer. Jadi kalau nggak ada yang sistem open bill. Kalau open bill itu gimana? Jadi kita udah kerjasama nih, satu hari ini kemungkinan akan ngirim banyak. Sekian. Open kasih bill duit dulu. Enggak. Di ending kadang di sorenya. Jadi hari ini udah ngirim berapa, nanti di sore ketika kita udah closing, baru udah kita report nih, ini pengiriman hari ini sini ya, transfer. Itu juga memudahkan mereka juga sih. Jadi biar nggak ngasih duitnya nggak dikit-dikit kayak gitu. Iya. Soalnya cuman cin. Nih, baca nih Mas Dim, 10 rebet per 10 kilo. Per 10 kilometer. Per 10 kilometer. Kalau ngomong kilo kadang ada yang keliru. 10 kilogram. Kilogram tapi kemana-mana. Iya jarak gitu loh ya, meter. Ya oke. Waduh itu tadi, itu sebetulnya bukan hal yang
luar biasa yang dilakukan, tapi itu impactnya yang luar biasa. Ini kan sesuatu yang biasa banget nih ya. Iya. Perdagangan zaman lawas nih, Iya, kayak gitu ya. gitu. Yaudah mas, nanti kirim ke sini. Nanti kalau itu orang-orang zaman dulu kan jualan kayak gitu, Benar, iya. ya kan? Iya. Gitu. Jadi kayaknya sistem itu memang bagaimanapun kita cari yang mudah aja deh ya. Anak-anak sekarang membuat aplikasi supaya mempermudah. Tapi sebetulnya kalau zaman dulu juga sudah mudah gitu. Tapi karena zamannya juga memang beda dan maju ya kan. Semakin banyak kayak misalnya ternyata menggunakan usaha banking ya kan. Akhirnya menjadi ini dan itu. Jadi akhirnya disesuaikan. Tapi bagaimanapun tetap sama mudahnya. Dan saya rasa Mas Dim ini memang menciptakan sistem yang saya anggap itu mudah banget ya. Jadi Bruces pikir-pikir untuk intip-intip Mas Dim. Ini ya, Mas Udin ini kan ya Mas Dim. Kelihatan nggak nih? Nah, kita nanti akan ngobrol lagi sama Mas Dim ya. Oke, kita rehat sejenak. Kita balik lagi ke Lapak Ranca ya, bareng sama Mas Dim Delivery. Satu pilihan lagi nih ya, satu pilihan lagi bagi Bruce semua kalau pengen ngantar nggak barang atau apapun dalam jumlah kayaknya berapapun, ya? Enggak, dibatasi. Terbatas. Tapi Terbatas seberapa masuk banyak akal, bisa? ya? Terbatas masuk akal. Ya, sesuai oke. dengan motor. Kita Sesuai belinya dengan pakai ya, motor. Tapi yang mobil tadi bisa. Insya Allah Iya. kedepannya akan ada Ada ke sana. mobil. Ada Yang namanya ekspansi ya kan. Anak muda itu kalau punya greget, punya apa-apa, sembari dengan dayanya, sembari dengan usahanya jadi seperti ini. Terjadi perkembangan di mana-mana. Tadi udah ceritain soal ternyata maintain treatment ke customer, nyebutnya customer juga ya. Customer. After salesnya doi itu ya ditanya gitu di WhatsApp apakah ada yang rusak gitu-gitu. Benar. Yes. Apakah terus tadi sudah diterima dengan baik dan benar. Itu kalau nerima itu pakai resi lagi apa enggak? Gimana? Kalau menerimanya itu kita biasanya by foto. Oh, by Jadi, foto aja. Ya, by foto kemudian kita kalau sekarang kita ada admin sendiri. Ada Jadi admin nanti sendiri. dikirimkan ke admin, dari driver ke admin baru ke customer. Oh, Bu, gitu. ini sudah Wah, sampai. kalau yang gitu zaman sekarang prosedurnya SOP-nya panjang, guys. Ya supaya memang ya Iya. administratif ya. Benar. Jadi Karena jadinya banyak teratur gitu. iya benar. Jadi biar posisi si pelanggan sendiri bisa tahu barangnya sudah sampai. Sudah sampai dengan selamat gitu. Dengan alamat yang benar. Oh, seperti gitu. itu. Tingkat kesulitan dari mencari alamat itu gimana? Biasanya Yogi ini. Kan Kerana kan bukan orang Malang ya kan. Iya. Satu Jogja, satu itu jangan bilang ada map. Kadang-kadang kalau sudah sampai di Saujajar, tersesat di hutan kalian. Alhamdulillah selama di Malang sudah pernah ngerasain gak bisa keluar dari Saujajar. Itu Kena jadi kalau kutukan. orang ke Malang, Iya. orang ke Malang kalau belum pernah nyasar Saujajar, Belum belum dapat pernah ke Malang. suruhnya. Ya. jadi harus Benar. hilang di Saujajar dulu. Sawo jajar Lost sama in kelayatan. Sama kelayatan itu. Kelihatan di mana? Wah, Tunggu dulu kalau kelihatan. Kelayatan. di mana? Nah, kelayatan belum tahu berarti belum orang Malang. Kelayatan itu alamatnya itu waduh. Udah deh, pokoknya bahkan sulit. Sulit lah. Kalau Waduh. ngomong daerah sebenarnya Malang itu gampang. Hah? Tapi yang susah itu kadang alamat di dalam kayak Saujajar nih. Hmm. Di dalam danau ini ada danau ini, blok ini, di dalamnya lagi ada perumahan lagi. Oh Yeah. my God. Jadi bingungnya ketumpuk, Ya. hektiknya, akhirnya nggak ketemu. Berapa lama kira-kira nggak Aku keluar dari situ? Rekor paling lama selama Iya. ngurir paling lama hampir 1,5 jam nggak Hanya ketemu. berputar-putar. berputar-putar. Itu lama banget tuh 1,5 jam itu ngapain Alhamdulillah aja lu lama. tua di jalan. Dan endingnya ya kita telepon ketemu di luar. Iya. ketemu di luar Solusi. Ketemu- Solusi. Ketemu di luar baru ternyata di sini dan tetap sih kita ke si rumah Iya. tujuan agar nanti ke depannya kita kirim lagi kita udah tahu jalannya. Jadi kalau Malang ya mungkin karena aku sendiri udah dari 2004 di Malang lama juga. jadi cukup hafal tapi ternyata juga sejak turun di sini menemukan tempat-tempat yang ini Malang. Oh masih masuk Malang. Masih gitu. masuk Malang. Oh Baik- ini memang pengirimannya only just
Malang Kota aja. Jadi Malang keluar kota nggak? Insya Allah Iya. ini sudah mulai kabupaten. Oh gitu, mulai udah Malang coret kota, ya. kota Batu, Batu. Waduh, ekspansinya udah ke sono-sono ya. masih Malang. Masih Malang Masih juga. Malang. Malang itu kabupaten itu luas loh. Itu gede banget tuh kabupaten Malang Iya. itu. Tapi memang bakal ekspansi ke sana ya. Untuk kabupaten kita lagi jalanin, ada beberapa titik yang kita jalanin untuk kabupaten, tapi juga masih pasar-pasar tertentu aja, belum secara menyeluruh karena memang benar kabupaten itu kita pernah nyurvei luasnya gila-gilaan. Gile bener. Seminggu kita Seminggu kemput tapi. Seminggu udah nyampe. Ya untuk nge-trial, oh ini di Trial. sini kabupaten ini di sini. Oh pakai gitu-gitu juga. Iya. Dulu sebenarnya waktu di dalam kota juga pakai trial juga gitu. Ya trialnya dari kita sendiri Dari kita pas ngirim-ngirim sendiri. itu. Jadi Oh, kita gitu. akhirnya tahu jadi ketika untuk treatment yang sekarang dengan driver kita ini Iya. berawal dari kita sendiri yang tahu medannya gitu. Oh ya. Iya. Bagaimanapun memang kalau mau tahu sih pengalaman lebih dulu ya. Iya benar. Jadi riset dulu, riset pasarnya dulu sejauh mana yang namanya Kota Malang. Ternyata jauh ya. Jauh. Mayan daripada Manyun ya. Itu terus kemudian kan udah yang terciptalah dua orang ini bekerja sama terus kemudian jadi gede nih. Nah, rekrutmen lagi nggak tenaga-tenaga lain? Saat itu aku lebih ngeluh, Mit capek, kita sudah sempet Kok jadi ada Mit sih? ada Mita. Samit. Oh Sami, Adi Mas Kemana- dibalik. Jadi kalau saya manggil dia sih Samit. Samit. Ya ini kita udah mulai naik. Di awal-awal ngomong sama dia itu nggak bisa. Karena Mit gini terus gak Oh. pernah Jadi admin. pun. Jadi jadi admin. admin soalnya. Ketika kita ngebahas ini lebih serius, Heeh. ya udahlah nunggu dia dulu. Sampai benar-benar kadang itu kayak orang pacaran tengah malam video call sama dia. Ya Allah. Cie. Padahal di sampingnya dia ada istrinya. Mesraan. Ya Allah. Karena waktu baru kita bisa komunikasi benar-benar serius, bahas cara nge-build Di bisnis malam ini hari. baru malam, Bisa baru, malam ya? baru Iya, malam baru banget, baru malam. kita ngobrol. Enggak yang udah kelelahan gitu. Eh, Sembari nggak mau. lelah. mau nggak Mau nggak mau, harus mau. disempatkan. Mau nggak mau harus gitu loh. disempatkan. Akhirnya juga mulai ngerekrut, nambah gitu sih. Itu teman-teman rekrutmennya itu hanya dari teman-teman yang udah kenal atau terbuka untuk Oh, siapapun? enggak, terbuka untuk siapapun. Semua. Pernah Itu kita waktu buka offeringnya gimana? offeringnya biasanya kita main ke media sosial ya. Oh, gitu. Istilahnya kita sebarkan di situ. Pernah kita sehari itu sampai 160 kita 160 160 pelamar. pelamar. Wah boset deh. 160 pelamar. Itu ngelamar doang. Terus Iya. kemudian kualifikasinya gimana? Kalau untuk kualifikasinya sendiri kita kan ada patokan juga ya. Iya. Maksudnya istilahnya basicnya apa, kemudian Oh, penting ya bagi seorang kurir basic apa? Bukan, maksudnya penting sih. Karena apa? Satu, kejujuran. Yang penting itu kalau di saya Integritas integritasnya. ya ceritanya. Benar. Oke. Jadi kalau menurut saya kejujuran itu yang utama. Jadi Nomor kan ini kan satu, nomor satu karena kan catat, jasa kan. Jasa benar. Jasa kalau orangnya jujur, ya pasti kan akan dipercaya. Betul. Soalnya Trust kepercayaan kan itu gitu. ini ya, soalnya sulit Iya benar. mempertahankannya. Oh jadi gitu. Ternyata banyak juga ya hal ihwal. Udin, hal ihwal mengenai perekrutan seorang kurir pun tuh ternyata juga harus difilter, harus disaring berdasarkan Harus. integritas. Iya. Pada akhirnya dapat berapa? Dapat berapa teman yang akhirnya tersaring dari 160? Berapa sekarang? Kalau dari 160 itu Iya. cuma 10. Emang butuhnya 10 atau ternyata hanya 10 begitu? Saat itu memang kita butuhnya, kita tidak mau terlalu banyak karena pas kita rekrutmen itu juga kita dapat project kerjasama sama salah satu ini. Ini itu apa ini? Lembaga. Salah satu ini itu kan gak jelas ya Yogi. Jangan sebut merek. Oh gak boleh sebut merek, bayar, sebut merek bayar. Sponsor. Oh udah ternyata pangkat bicuan bener. Jadi kita dapat kerjasama, ya udah kita kumpulin 10 untuk itu, ke kita 4 ya, 4 untuk Khusus support kita yang yang reguler. itu? Ya. Oh gitu. Ya, khusus yang Oh dia itu, sudah main reguler? kita reguler. Jadi aku sama Dimas kita anggap yang customer kita sehari-hari itu reguler. Reguler. Yang itu kita kasih 10. Itu doang yang 10? Yes. Si ini yang 10 ya? Ya, Tapi jadi yang
14 lah. 14 berarti. Cuman kan tetap ada apa sih bahasanya seleksi alam. Seleksi alam. Oh tetap ada Seleksi dari alam. 160 di seleksi itu masih ke seleksi lagi cuy. Buset dah. Gimana cara indikator orang yang berintegritas itu gimana kalau dari yang 160 tadi lu dapat akhirnya dapat 10 itu dari apanya? Penting gak sih buta warna nggak buta warna gitu? Termasuk kan? Masih. Gak ada case ya Nggak kalau ada buta case. balas Nggak ada case ya? Nggak ada case Yang ya. Oh nggak ngaku Nggak- berarti. yang penting sih di jalan jelas, maksudnya penglihatan masih oke karena kan Iya, bisa bener, fokus karena kan Mangka. dari pagi sampai jam sekian ya. Jadi lumayan di motor berjam-jam itu juga karena kita sendiri ya itu karena kita sendiri pernah ngerasain jadi kita tahu siapa yang Berarti salah satunya adalah tes kesehatan. Ada? Maksudnya dalam arti- Lah iya Ada kan SIM. Nah, kan kalau punya SIM, SIM. SIM pasti itu. Oh iya. Karena iya. otomatis SIM kan pasti buta warna kan ada tesnya kan. Oh iya betul. dan di form Aku kita soalnya ada udah lama gak tes buta warna. Jangan-jangan nggak jauh aku masih sehat. Ya SIM itu pasti wajib. Kalau standar kita emang harus punya SIM. Jadi Cek kondisi motor. Nah iya betul aku mau Iya, tanya. heeh. Bagaimana kalau kondisi motor dan kalau kayak misalnya yang kayak 50-an taran itu tadi nggak jebol tuh kasihan tuh Nah kenalan. waktu wawancara kita minta motornya dibawa. Oh gitu. Minta motornya bawa jadi dia ngecek orangnya aku ngecek motor. motor. Sedih gak sih? Dia ngobrol sama orang gue ngobrol sama motor. Jadi Nasib Yogi. ngecek kondisi Nasibnya Yogi. motor bisa atau enggak, Oke. mampu atau enggak motornya karena kan macam-macam kondisinya ada yang kita cek juga dia SIM atau enggak STNK-nya mati atau enggak. Oh karena iya. kan Itu gitu. juga menentukan tahun motor nggak? enggak Kalau tahun motor enggak. Cuman Jadi kondisi fisiknya Kita kalau tua motornya. misalin tahun 70-an kan nggak mungkin ya Iya, nggak bodinya. mungkin toh, Kayak Bu. kita tua-tua kalau di jalan gimana ya bodinya? Gitu ya. Jadi termasuk itu juga salah satu indikator penerimaan saat itu ya. Iya. Kualifikasi. Ternyata walaupun kuliah juga perlu banget disaring karena jasa itu kan memang memerlukan kayak kepercayaan gitu. Ya. Terus bangun trustnya juga emang sulit. Penting nggak itu? Orang ramah nggak ramah itu penting nggak? Maksudnya? Ramah Orang dengan nggak ramah. oh penting Penting banget. Nah, Itu penting banget karena orang ramah itu pasti akan dihargai ya. Istilahnya bukan dihargai sih, maksudnya lebih Respect. Orang Iya, jadi benar. lebih respect ya. lah gitu. Iya. Iya. Versus yang satu dari Jogja ya kan, manis. Yang satunya Kediri tahunya. Kalau tahu manis itu apa? Ya bacem. Cocok dah. Itu berarti emang beneran emang cocok ya berarti. Ya Pak Udin ya. Oke, Pak Yus Udin ini lama banget saya nggak ketemu jadi ketemu seneng banget ngegodain gitu. Kita take a little time to break karena kita mau kembali lagi. Ya, aku tak minum sebentar aja. Oke, we'll be back. Balik lagi ke Lapar Ancak, kita ada di sesi yang paling akhir. Semoganya sih kita dapat informasi ya nanti ya. Di akhir sesi kita nanti bakal ada rangkuman tentang pembicaraan kita. Jadi yang tadi ketinggalan atau yang tadi mau nanti skip. Nah di belakang nanti kita rangkum, oke? Kita tadi belum bahas yang namanya tarif, ya kan? Mendapatkan nilai angka tersebut di atas 10K itu tadi awalnya gimana ngalibrasi jalan tuh? Kalibrasi jalan dulu atau bagaimana? Ini marketingnya yang jawab. Iya. Tak tunggu Yogi, aku seneng nek Yogi sih ngomong. udah deg-degan biar dia yang jawab. Ya gak bisa dia merah wajahnya. 10.000 itu sebenarnya juga awal-awal kita nyoba kita berpikirnya kita membuat sesuatu terus bersaing dengan yang besar. Kalau kita sama dengan yang besar kan buat apa? Kita cari yang ya angka-angka yang masih wajar dan itu tadi balik ke UMKM, teman-teman UKM yang kalau dikasih kita sedikit survei ke teman-teman UKM, kalau segini gimana? Wajar nggak? Oke nggak? Oke banget ya buat kalian, oke buat kita. Akhirnya kita berpikir lagi, kita hitung-hitung, bener kata Dimas awal-awal, ya bener ini duit receh. Tapi kan kita melihatnya kalau dari sisi bisnisnya duit recehnya, tapi kan
apa sih bahasa Jawanya, ping pironi. Pengi ake, Nah, jadi ini ya jadi- ake, jadi akhirnya 5 kita- peng 5 ya 25. Jadi kita akhirnya nggak terlalu mikirin yang nominal gede, Iya, tapi iya. receh tapi Tapi repeat order. kontinuitas, Yes, repeat iya ordernya kan? itu. Iya. Itu cara ngambilnya tuh nitik dari satu titik in the same place, atau jadi dari sini ke sini ke sini, situ ke situ gitu. Supaya misalnya dalam satu jalanan gitu ke arah sana bisa dapetin ini Oh. gitu. Kalau untuk apa ya, untuk arahnya ya, maksudnya untuk kita lebih perhitungannya ke A ke B, A ke C, A ke D. Jadi Oh dari gitu, titik pusat. dari titik pusat. Ya, kenapa kita ngambil cara seperti itu? Karena mungkin sekarang ini kita masih terbatas dengan driver kita. Itu bisa diambil dari untuk pas kita mengambilan loh. Kadang kan pengambilan di sisi driver kan agak sedikit jauh ya mungkin. Iya, Nah, ya, makanya itu kita ambilnya di situ gitu, di pas apa A ke B, A ke C, A ke D, itu yang kita ambil. Jadi ini para babang-babang nih kudu mangkal di satu tempat. Enggak ya? Enggak juga sih, karena kita kan punya yaitu penjualan kita, pemesanan kalau yang sudah berlangganan itu ordernya H-1. Oh Jadi gitu. Ada dua, ada baik, H-1, iya. ada same Same day. day. Oh, Kalau ini same day ya day. pada umumnya. Kalau Yang kayak misalnya urgent. yes. gitu ya. Iya. Ya. Kalau urgent require itu dia duitnya nambah atau just so like as Sama, usual? sama. Sama aja Sama gitu. aja, sama aja. Oh gitu, oke. Ini bener-bener alternatif banget dah. Tapi Mas Jim ini so far perkembangan tentang aplikasi atau lalalalinya bagaimana? Kalau untuk aplikasi dulu kita pernah coba ya, maksudnya Membikin. cari tahu sih dulu. Mencari Cari tahu, Ada- kepo, kepo, ternyata ya. dia kepo. ada empat ada empat developer ya, developer developer. aplikasi. Kita temuin, kita ngobrol dengan mereka. Dan kenapa saya masih bertahan dengan WhatsApp, karena segmen UMKM itu ternyata itu masih banyak yang masih manual dengan cara yang simpel. Benar. Aplikasi itu kan agak sedikit sulit ya istilahnya, Iya, untuk iya, ngisi betul. ini, ngisi Iya, ini. iya, iya. Lah, kebetulan untuk sekarang ini customer kita itu lebih ke ibu-ibu istilahnya yang jual catering. Iya, Ya, betul. biasanya mereka buat sendiri kan, kadang-kadang Mas mau ambil ini ya di sini sih. Oke Bu, siap gitu loh. Kalau dia mau mencet aplikasi itu kan sedikit lama, padahal dia lagi goreng Iya, atau betul. apa gitu. Jadi begitu Pak Udin, malam goreng Pak Udin sampai begitu. Bisa nggak misalnya seperti ini, Mas? Ini saya ada 4 jadi satu orang ke 5 tujuan. Itu hitungannya gimana? Hitungannya tetap 5. Jadi Oh tetap 5. kita cek dulu 5 titiknya itu mana aja. Kita hitung satu persatu. Titik A ke B 5 km. Oke. Berarti 10.000. Oke. A ke C 8 km, Tetap 10.000 juga. 10.000. A ke D 15 km, berarti 10.000 plus 5 km berarti 10.000 20.000. 20.000. Karena di atas 10 km kan kita nambahnya 2.000. 2.000 per kilometer. Oh gitu. Jadi kebijakannya adalah 10.000 per 10 kilometer, and then ada plus 2.000 setiap per kilometer Kilometer. tambahnya. Yes. Oh, ke Batu 36.000 ya. Udah pernah? Itu titik tertinggi terjauhnya? Terjauh Batu gimana? pernah. Lawang pernah. Lawang. Panjen pernah. Panjen pernah. Panjen. Panjen terjauh berapa duit? Ke Panjen itu mungkin pas kita lagi ada project ya. Project. Dan Khusus untuk Panjen. khusus ke Panjen itu kita start di angka 25.000. Start di angka 25.000 Panjen. Iya, Panjen. Jauh lah, jauh banget loh Panjen. Oh iya, apalagi kalau ngesot ya Pak Udin. Semakin tahun kapan gitu sampai. Gokils. Tapi ini perkembangan dari deliverynya Mas Dim ini sampai tahap maksudnya gini, ada deal-deal bisnis dengan sesuatu yang lebih besar maybe, atau pasar to pasar, atau udah memasuki wilayah-wilayah perbisnisan yang lebih menggurita gitu, buset. Udah yang niru-niru Pak Bakri ya gitu. Gimana? Plan bisnis? Plan bisnis ya.
Kalau kita itu sebenarnya sih lebih ke B2B sih, business to business. Jadi emang kita berdua ini awalnya juga kan marketing and sales-nya B2B. Jadi Oh yang gitu ya. bukan B2C kan. B2C itu ranahnya yang teman kita yang besar itu Ya gitu kan. baiklah itu ya. Ya baiklah. Kita Baiklah. lebih ke B2B. Oke. Karena kenapa? Karena mungkin B2B itu lebih enaknya ketika kita kerjasama sama satu bisnis, pastikan dia punya banyak ini kan. Istilahnya pengiriman pun juga akan banyak gitu. Oh ya gitu. Itu. Sama-sama intinya gini, berkontinuitas di dalam sebuah circle bisnis ini. Benar. Oke, jadi emang kreativitas itu penting ya kan? Kreativitas itu penting juga buat mereka ternyata, karena membangun atau mendevelop, nanti akan mendevelop aplikasi sendiri gak sih? Kira-kira? Semoga. Insya Allah sih, insya Allah. Kita Mahal lihat dah. menurut siapa dulu? Menurut kita Enggak, ukuran UMKM wes, ukuran UMKM, develop gitu tuh Kalau mahal ya? Ukuran UMKM ya mahal banget. Oh ya baiklah ya. Tapi jangan patah semangat Bruce. atau ada yang mau jadi sponsor. Sponsor kita. Halo. Bruce Sponsor kalau dong. pengen mau jadi developernya Investor. Mas Dim, investor, delivery ayo. investor ya. Diterima. Pinangannya diterima. Tapi dilihat dulu syarat dan prasyarat. Oke. Sekarang Mas Dim sama Yogi kasih tahu dong. Maksudnya dari segala perjalanan hidup yang selama itu dan sekarang gitu. Apa yang bisa dibagi sama Bruce sama di rumah? Yang mungkin gini loh. Oh dari cerita tentang delivery ini, oh iya, aku kan jualan ini gitu. Aku akan menggunakan jasanya Mas Dim deh, atau oh iya aku kemarin ikut yang itu, mungkin dengan yang ini aku akan jauh lebih oke atau gimana gitu. Jualin Mas, jualan diri deh, jual diri, harga diri dijual, jualan. Ge. Ayo coba, satunya Jualan, markom, Ge. satunya marketing, masa nggak bisa nunjukin jualannya? Coba, Jualan gitu. jualan deh, jualan. Mana lamisnya, mana alisnya? Ya kan geli. Sebenarnya apa ya? Coba jualnya. Kalau Jual suruh Mas Dim. ngomong itu agak susah. Intinya kita bantu teman-teman yang udahlah murah, udah nggak usah pakai lama. Teman-teman yang mau order, yang mau Hubungi. kirim, hubungin. Nih. Nah, ada. kasih baca Ada. 08 sekian. 0851. Instagram dicek di Instagram ada delivery Mas Dim, ada. Ada Jadi, Mas Dim delivery, ada. delivery Facebook Mas Dim juga ya. ada. Di Facebook Facebook juga. ada. Anak sosmed ternyata Anak guys. sosmed. Sosmed. Karena Anak memang sosmed. Sosmed enak banget buat jualan. Enak banget buat Hebat jualan. buat jualan. Benar. Jadi, kalau mau sebenarnya apa ya, kalau jualan gini sering kita dibandingkan. Oh yaudah aku ngelihat si gede dulu harganya berapa, monggo kami persilakan. Tapi kan jelas dengan harganya 10.000 bro, 10 kilometer. 10 kilometer itu kalau ngomong jarak, orang Malang ini dari Dinoyo Aha. sampai ke Saujajar. Udah bayangin sendiri deh seberapa jauhnya. Aku sudah bisa membayangkan. 10.000 doang. Pantatku sampai tipis. Dia cuma 10.000. 10.000. Muce sekali kan. Kayak gitu sih. Jelas bisa enaknya kalau kita, yaitu tadi kenapa kita masih WhatsApp, kita masih menggunakan unsur manusia. Dalam artian Oke. customer itu bisa ngobrol dulu, tanya harga, segini berapa, kayak gitu. Terus Cincai. terus ngirim ini gimana, yaudah admin makan jawab, yaudah kirim foto dulu deh, cek dulu foto, barangnya kayak gimana, bisa nggak diangkut pakai motor, karena di motor kita ada dua jenis tools, antara Tas. backpack, tas Mhm. punggung, Tas atau punggung, obrok obrok kiri kanan. kanan kiri itu. Jadi biasanya tas punggung itu Oh, iya, iya. untuk catering makanan yang butuh safe banget ya, biasanya di backpack. Oh gitu. Tapi kalau benda-benda yang besar itu bisa Aha. diobrok di kiri kanan. Diobrok di Iya. kiri kanan. Oke. Ya, oke. Sekarang bagi-bagi dong energi positifnya ke Bruce semua yang ada di rumah. Yuk. Gitu sih caranya. Cara lawas tadi. Untuk, Gimana Dimas? kalau untuk energi positifnya ya selalu membuat yang terbaik, maksudnya yang terbaik bagi diri kita dan orang lain, dan utamakan istilahnya itu ya Tuhan itu sebagai penuntunmu gitu loh. Selama kamu bisa menjalankan apa yang kamu lakukan,
pastilah akan selalu berhasil. Kalau saya sih gitu sih. Yakinilah bahwa itu Yakinilah, pasti akan berhasil pasti. gitu. Ayo Yogi, Kalau aku sih nekat aja dulu deh, jalanin dulu, tekad membara nekat. ya. Cuman tetap jangan nekatnya tetap Tetap mikir. dianalisa, tetap mikir. dipikir ini oke ini layak, ini enggak. Tapi ya itu lagi kalau terlalu banyak dipikirin nggak akan jalan. Kita awal ya udahlah budalno wae, gas wae. Budalno wae, gas Ayo, pol. Ya Sampai nggak sih? kesel-kesel di budalno. Jadi kita ya udah yang penting telaten, nggak anggot-anggotan apa sih? Apa anggota-anggota? Fokus lah, Iya, lebih fokus, fokus. ya konsisten, Fokus. ya, kayak gitu sih. Jadi dibilangin kita berangkat pagi, pulang ya kayak gitu. Kita konsisten, kita jalanin dan yang jelas kita coba. Jadi jangan tiba-tiba kalau teman-teman mau berusaha itu jangan tiba-tiba jadi bos. Cobalah dari bawah dulu. Kalau bikin catering, Benar. bikin catering mungkin Masalah masak dulu. dulu biar tahu. Biar Jangan tiba-tiba tahu. aku punya duit bikin karena nanti perlakuan kita ke karyawan akan beda. Kalau kita udah pernah ngerasain dan kita belum Iya, ngerasain itu benar, pasti benar. akan beda. Kayak gitu sih. Iya. Waduh, coba anak-anak muda sekarang itu penuh pertimbangan, mereka kreatif, mereka jagoan, dan itu memang kita harus akui. Versus bagi kita yang memang sudah nggak ada tenaga untuk yang kesana kemari, jangan ragu untuk melakukan yang namanya ini delivery. Mas Dim nomornya sekian. Tunggu. Aku kok rasanya nggak enak kalau nggak baca. Barang makanan dokumen yang bisa di-delivery ya. 0851 5640 9835. Mulai dari 10 rebet saja. Dari Senin sampai Sabtu itu jam 8 sampai jam 17. Kalau hari Minggu itu on call. Soalnya biasanya mereka kayaknya berenang. Jadwal berenang. Jadi nggak bisa diganggu. Tapi Luluran. tapi gimana? sekarang Ya. ini mau kita ganti karena jamnya kita perpanjang sampai jam 8 malam. Waduh. Iya. Dan Minggu Sudah kayak jadi budak korporat ya guys. Minggu malah on call-nya malah bakal hilang karena Minggu udah Udah bukan bakal on call lagi. bakal Udah lebih jadi ramai on duty ya. on duty. Cuan. Cuan. Rezeki itu sudah Tuhan tuh sudah atur karena sebetulnya adalah ada jalannya orang. Jadi seberapa kau usaha keras ya itulah memang hasilmu. Jadi bukan permasalahannya ada pada ya udah gue diam aja. Tuh rezeki ada yang ngatur. Ya memang tapi ngaturnya rezeki itu berdasarkan work hardmu gitu ya. Jadi emang benar. Itu semua adalah sarana, prasarana. Kalau pengen maju ya memang harus punya 1 step, 2 step lebih dari yang lain cara berpikirnya. Jangan malas, sama sekali tinggalkan yang malas dan kemudian berangkat dari sekarang. Jangan, harus malas. Kalian harus malas karena kemana-mana biar dikirim sama kita. Ya, Kalian harus malas di rumah itu aja. tadi session lamis, disuruh lamis nggak mau lamis ya? Oh, Jangan Oh iya, malas, terus- jangan malas. Gimana? Apa lagi? Jumat kita ada namanya Jumat Berkah. Jadi Jumat Berkah. delivery Jumat Berkah. Jadi Hah? monggo istilahnya teman-teman yang mau kirim-kirim untuk yang teman-teman kita yang membutuhkan, tak Hah? kasih diskon wis. Dikasih diskon. Kalau misalin bursa semua yang punya sesuatu yang mau dikirim kemana gitu Di ya. Jumat Berkah. Di Jumat Berkah ya, khusus Jumat itu ada program khususnya Jumat Berkah. Jadi memang juga harusnya banyak Ada. program ya. Banyak sih sebenarnya ya. Oh, iya. Wis pokoknya dicatat, wis. Pokoknya dicatat ada di IG-nya, ada di Facebook-nya, ada juga di WhatsApp-nya, ntar ada di description box-nya. Selalu menyemangati teman-teman ya. Siap. Lapar Anca sangat berterima kasih dengan 2 tamu saya. Kemudian terima kasih juga sharing-sharingnya. Berusaha semua jangan berhenti sampai di sini aja dalam berusaha ya. Dalam kondisi apapun tetap harus fight. Jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Kayak pacaran aja diingetin jangan lupa makan. Template. Dan terus kemudian tetap berusaha. Positif ya. Jadi Lestari. Oke, kita ketemu lagi. See you. Terima kasih banyak ya.